Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini ada yang meninggal berapa? Kenapa? Masih sakit. Oke, kita doakan ya, semoga Raffi segera sembuh agar bisa kembali belajar bersama. Masih semangat? Masih. Bisa berdiri sebentar? Sebentar. Berdiri sebentar ya. Biar semangat. Iya, gerakan tangan kalian, terus kakinya digerakkan juga. Ayo biar kalian semangat lagi, biar relax, biar semangat, biar belajarnya lebih semangat lagi. Terus sekarang ambil nafas, perlahan ya, ambil nafas pelan. Oke, sudah duduk kembali. Kemarin kita sudah belajar mengenai surat pribadi ya. Kemarin yang kita bahas apa? Ada yang masih ingat? Surat apa? Ya, surat pribadi yang dibahas di dalam surat pribadi itu apa? Bahasa. Untuk kebahasaan yang ada dalam surat pribadi. Kemarin kalian juga sudah secara berkelompok kalian sudah mengerjakan menganalisis surat agar dijadikan menjadi surat yang lebih baik sesuai dengan unsur dan kaidah kebahasaan. Nah sekarang sebelum lanjut ke materi selanjutnya, kita akan mengoreksi terlebih dahulu bersama-sama agar kalian tahu apa yang salah, terus nanti perbaikannya seperti apa. Nantinya kalian dapat membuat surat yang lebih baik lagi. Kelompok 4 Fauzi Nur. Bangkit. Alfred. Takiyatul. Yuanita. Nanda Rahma. Rubani. Oke, baik, kita akan bahas surat yang pertama. Yang mendapatkan surat yang dari Lina.
penulisannya. Yang benar itu apa? 15 April 2025. Hai Kak, apa kabarnya? Itu sudah betul penulisannya? Belum. Salahnya ada di mana? Hai Kak, bagaimana kabarnya? Hanya itu harusnya K kapital karena di awal kalimat. Lalu K juga K-nya itu huruf kapital karena itu sapaannya, nama orang. Lalu setelah kata K itu diberi koma, diperbaiki ya. Lalu selanjutnya, aku di sini capek banget sekolah, ngerjain tugas mulu. Untuk penulisan karena surat pribadi itu bersifatnya bahasanya santai, boleh saja menggunakan kalimatnya seperti itu. Tapi alangkah lebih baiknya penulisannya jangan disingkat. Jadi untuk singkatan banget itu kan disingkat BGT, BPI didalih menjadi banget. Lalu untuk aku kangen yang di kalimat keduanya, kalimat selanjutnya, A-nya itu aku, A-nya harusnya kapital karena di awal kalimat. Ingat huruf awal di awal kalimat itu menggunakan huruf kapital. Lalu yang kalimat terakhir udah dulu ya Kak, K-nya juga K-nya menggunakan huruf kapital, lalu diakhiri dengan akhir kalimat itu apa? Diakhiri apa? Titik. Selanjutnya untuk surat yang kedua, yang Hai Zaskia, dengarkan ya, diperhatikan. Hai Zaskia itu I-nya ada banyak, lalu A-nya itu banyak, dan diusahakan kalau menulis surat itu jangan terlalu berlebihan penulisannya. Hai biasa hai HI cukup seperti itu. Hai Zaskia. Ya, untuk yang atas April itu sudah betul apa belum? Penulisannya. Yang betul seperti apa? April. Jangan disingkat itu sih, disingkatkan APRL. Ditulis April. Lalu di bawahnya juga gimana? GMN. Untuk singkatan-singkatan itu lebih baik menggunakan kata yang lengkap, gimana atau bagaimana. Untuk terlihat lebih formal, kalau kalian ingin lebih formal ya bagaimana agar terlihat lebih sopan. Bisa. Kalau untuk penggunaan, dengan ada beberapa penggunaan bahasa Inggris ya, atau mungkin ada beberapa penggunaan bahasa gaul. Ini misalnya ada chit-chat, fine aja, lalu BTW itu boleh karena ini konteksnya surat pribadi, jadi kalian bebas mau menuliskannya seperti apa. Tapi dengan catatan, kalau kalian ingin menuliskan menggunakan bahasa asli, boleh saja atau menggunakan bahasa gaul, asalkan tidak terlalu berlebihan. Kayak tidak harus yang dari awal sampai mungkin bahasa Inggrisnya itu tidak terlalu banyak dibandingkan dengan bahasa Indonesianya. Jadi hanya beberapa kata saja yang menggunakan bahasa Inggris atau bahasa gaul. Dan yang menjadi catatan juga, penerima surat harus memahami kata gaul yang kalian tuliskan itu. Karena kalian mengirimkan surat kan tujuannya agar penerima memahami isi pesan yang ingin kalian sampaikan. Jadi kalau misalnya penerima tidak dapat memahami, ya tujuan pengiriman surat itu belum tercapai. Lalu untuk surat yang terakhir, untuk ibu tercinta, itu yang bagian atas Yogyakarta itu harusnya menggunakan tanda koma. Yogyakarta, 15 April 2025. Untuk ibu tercinta, ibu menggunakan huruf kapital atau tidak? Iya. I-nya kapital karena sama ya dengan Kak tadi, kakak itu nama orang.
Jadi harus menggunakan huruf kapital. Lalu yang di bawahnya juga assalamualaikum ibu, ibunya besar. Kalau semoga ibu, ibunya besar. Lalu penulisan Allah itu sudah bisa betul atau belum? A-nya Allah itu A-nya menggunakan kapital atau tidak? Kapital. Lalu penulisan di sini juga ada, aku sedang mengikuti beberapa lomba akademik dan berharap bisa memberi hasil yang membanggakan. Membanggakan itu betul atau salah? Yang betul apa? Membanggakan untuk ibu dan ayah. Ayah di sini penulisannya memakai huruf kecil, harusnya huruf kapital. Penulisan terima kasih harusnya dipisah atau disambung? Dipisah, betul sekali. Terima kasih itu penulisannya terima kasih, terima kasih. Diberi atau diberi? Diberi. Menggunakan ada spasinya tidak? Tidak. Karena tidak menunjukkan. Kalau misalnya ada spasinya ini misal di rumah, itu kan menunjukkan tempat di sekolah. Lalu yang terakhir, anakmu yang selalu rindu, Nadia. Nadianya itu harus menggunakan kapital. Sekarang kita akan masuk ke materi berikutnya, yaitu menulis surat pribadi. Apa saja sih hal yang harus diperhatikan dalam menulis surat pribadi? Kerapian dan bijak. Struktur surat pribadi, masih ada yang ingat struktur surat pribadi itu apa saja? Bakir coba, masih ingat? Kapital. Struktur itu ada tanggal dan tempat pembuatan surat. Lalu yang kedua, salam pembuka. Yang ketiga ada pembuka. Yang keempat, isi. Yang kelima apa? Salam penutup. Yang keenam, salam penutup. Nama dan tanda tangan. Lalu selanjutnya gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan dalam penulisan surat pribadi itu yang seperti apa? Bebas, tetap sopan, tapi sopan, santai ya, akrab, menggunakan ragam yang akrab. Kalau surat, kenapa surat pribadi itu harus menggunakan kalimat yang santai, kalimat yang akrab? Ada yang bahasa agar mudah dipahami. Selain itu, surat pribadi itu diberikan kepada siapa? Kalau surat pribadi, teman, saudara, orang terdekat. Jadi lebih baik agar pesannya dapat tersampaikan dengan baik dan kita dapat menyampaikannya dengan baik. Lebih baik menggunakan kalimat yang akrab, yang biasa kita gunakan sehari-hari ketika berbicara bersama. Lalu yang ketiga ada isi surat. Isi surat itu tulisannya harus mudah dipahami oleh penerima surat. Hindari topik yang sensitif atau dapat menyinggung para sasaran. Selanjutnya kerapian dan ejaan. Nah, dalam penulisan surat pribadi itu kita harus tetap memperhatikan ejaan yang benar. Seperti tadi, untuk penggunaan huruf kapital, penggunaan baca itu juga harus diperhatikan agar tidak ada kesalahpahaman dalam menafsirkan pesan yang kalian sampaikan. Lalu yang kedua, surat ditulis dengan rapi dan mudah dibaca. Yang ketiga, perhatikan
Jadi sebentar. Nanti kalau kalian dapat menjawab seluruh pertanyaan dengan benar, kalian akan mendapatkan poin untuk tambahan nilai kalian. Kenapa? Kalau dapat banyak, ya poinnya tambahnya banyak. Oke? Nanti akan Ibu berikan beberapa pertanyaan. Nah, kalau kalian menjawab, ini ke sini semua dulu, ke geser yang ini. Yang sebelah sini ke sana, yang sebelah sini ke sana. Nanti akan diberikan pertanyaan. Kalau misalnya dengarkan, perhatikan. Nanti kalau misalnya jawaban kalian X, kalian maju di sebelah sini. Ini X. Kalau O di sebelah sini. Nanti ada pertanyaan. Akan diberikan pertanyaan. Nah, itu di situ ada jawabannya adalah X dan O. Kalau misalnya jawaban X itu salah, kalau O itu benar. Nah, kalau menurut kalian pernyataan yang Ibu tampilkan itu benar, nanti kalian maju di sini. Benar, X di sini. Kalau yang salah di sini, kalau yang benar di sebelah kiri kanan kalian. Yang benar di sebelah kanan kalian. Yang salah di sebelah kiri kalian. Pertanyaan pertama, salam tertutup dalam surat pribadi berfungsi untuk menyampaikan tujuan surat. Benar atau salah? Jangan berdiskusi sendiri-sendiri. Menurut kalian pribadi, jangan bertanya pada yang lain. Silakan. Di kiri, sudah semuanya? X semuanya jawabannya? Ya. Jawabannya betul? Ya. Sampai depan. Tetap di depan, jangan ke belakang, tetap di situ. Jawaban ketiga, sekian dulu surat dariku, salam untuk orang tuamu, merupakan bagian penutup surat. Betul atau salah? Ayo, 5, 4, 1. Tidak ada yang mau pindah? Lampiran termasuk bagian dari struktur surat pribadi. Betul atau salah? Lampiran. Betul atau salah? 5, 4, 3. Kalau salah di sebelah sini ya. 3,
Demikian surat ini kami buat untuk digunakan sebagaimana mestinya, sesuai dengan gaya bahasa surat pribadi. Apakah sesuai dengan gaya bahasa surat pribadi? Setelah tadi kalian, ibu harapkan kalian sudah semakin paham ya mengenai struktur dan kebahasaan dalam surat pribadi. Dan selanjutnya kita akan mengerjakan tugas. Tugas kalian adalah, karena tadi judulnya adalah menulis surat pribadi, maka sekarang kalian akan ibu minta untuk menuliskan surat pribadi. Masing-masing individu menuliskan surat pribadi. Topiknya bebas, temanya bebas. Kalian bebas akan memberikan suratnya kepada siapa, lalu isi suratnya seperti apa, bebas sesuai dengan ide kalian. Tapi kalian harus mengerjakannya secara mandiri, tidak boleh melihat hasil jawaban teman, tidak boleh mencari di internet. Jadi harus benar-benar ide kalian.
Sudah dapat semua? Sudah. Silahkan kalian isi nama dan kelas. Harus diperhatikan. Di sini ada petunjuk pengerjaan. Kalian baca terlebih dahulu, pahami. Lalu setelah itu kalian tuliskan surat kalian di lembar yang kosong. Ibu beri waktu 20 menit untuk mengerjakan. Nanti setelah selesai dikumpulkan. Tidak boleh melihat di buku. LKS-nya ditutup. Tutup mas. Perhatikan dalam menulis suratnya, perhatikan tadi apa ejaannya, diperhatikan tulisannya yang rapi agar bisa dibaca. Yang diisi. Untuk nama kotanya, untuk tempat dan tanggal pembuatan surat itu terserah kalian. Tidak harus. Jakarta, Bandung, Jogja silakan. Tanggalnya juga bebas. Tidak harus tanggal hari ini. Namanya tetap nama kalian. Nama pengirimnya tetap nama kalian. Tanggalnya bebas. Untuk suratnya nanti kalian bisa dihias sesuai dengan keinginan kalian. Mau digambar, mau memakai pensil warna, memakai ballpoint berwarna. Nanti untuk lembar yang di depan, setelah kalian selesai menulis, untuk lembar yang di depan, paling depan ini, kalian buat menjadi bentuk surat. Bisa? Bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Oh iya, tidak bisa.
struktur suratnya enggak. Harus ada tadi kan tempat dan tanggal pembuatan, lalu tujuan suratnya, alamat yang dituju, lalu salah pembuka itu harus lengkap.
Yang sudah selesai, nanti ini yang bagian depannya dilepas, lalu dilipat, terus yang suratnya kamu masukkan ke sini. Jadi dilipat jadi dua seperti ini, terus klipnya tadi buat di sini. Seperti ini. Yang belakang ditaruh di depan, terus dilipat ke atas. Lalu ini klipnya buat
Yang bagian depannya ditaruh di belakang seperti ini, terus dilipat. Ini kan di depan awalnya, dipindah ke belakang, terus dilipat, terus dijepit menggunakan jepitan yang ada di pojok tadi. Dijepit di tengah ya. Sudah. Lalu di sebelah kanan atas kalian tulis alamat penerima. Kanan atas. Sini kalau sudah dilipat. Di sebelah sini kalian tulis nama penerimanya siapa, alamatnya di mana. Iya, alamat penerima. Terus nanti akan ibu berikan perangkok, nanti diletakkan di sebelahnya. Dan ditulis nama penerima dan alamat penerima, lalu diberi perangkok di sebelahnya. Kanan. Terus aja bisa untuk Rina di Jakarta. Iya. Satu menit lagi ya. Sudah selesai semuanya? Anu sama tadi.
Berarti ya sudah semua
Ininya suwe. Di itu apa? Oh iya, nanti disimpan dulu. Salah satu ibu minta untuk maju dipresentasikan. Untuk melatih keberanian kalian, Gizi maju. Dua yang maju ya. Sama ada ada sama apa? Ayo, gak apa-apa. Hanya membacakan surat kalian yang sudah kalian tulis. Sudah itu aja. Ayo berdua isi. Isi mau katanya. Ya isi. Ayo satu. Tiga. Iya berdua. Ayo berani dong. Ayo yang lain perhatikan, semuanya akan membacakan surat yang sudah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita main bersama dan main bola bersama kamu baik-baik saja di sana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Iqbal Lisi. Ya, tahu.
17 Agustus 1298. Iqbal sudah lama tidak bertemu, apakah sehat? Keluargamu sehat-sehat kan? Semoga kita bersehat semua ya. Ya, ketemu kalau sanggup senang baru dari Ya, hari ini kalian sudah belajar tentang apa saja? Yang dibahas dalam surat pribadi apa? Lalu tadi kan kalian sudah belajar untuk menulis surat ya. Nah, Ibu harapkan dengan belajar menulis surat itu kalian nanti dapat bertukar pesan dengan teman kalian yang mungkin berada di luar kota untuk menanyakan kabar atau hal lainnya. Sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, kalian sediakan kertas, satu lembar kertas, satu lembar untuk dua tidak apa-apa, satu lembar untuk dua. Ayo. Sudah. Nanti kalian jawab 5 pertanyaan yang ada di depan. Cukup jawabannya saja. Pertanyaannya tidak, iya, ditulis nama. Lalu dijawab 5 pertanyaan yang ada di satu. Ya kalau misalnya satu. Ditulis namanya, lalu ditulis jawabannya. Ayo ditulis namanya ya. Satu kertas, kedua orang itu menjawabnya sendiri-sendiri, jangan sama jawabannya. Satu kertas itu diberi dua, misal dibaca. Bukan satu jawaban untuk dua orang. Itu kan bisa dibagi. Jawaban bagus. Itu punya siapa Dimas? Kembalikan. Sudah.
Jawabannya ini dengan jawaban yang tadi yang menulis surat itu digabungkan, nanti di bawah semua. You will get the 지금 안 이유가 Dia dikumpulkan semuanya yang tadi sama yang surat yang kemarin itu yang tadi Bu bagikan dikembalikan lagi. Yang dibahas di awal tadi yang kelompokan itu nanti dikembalikan lagi. Ya boleh dimasukkan. Yang sudah boleh dikumpulkan. Sudah semuanya. Suratnya ini sudah semuanya yang kelompokan. Sudah. Ini tadi dia belum mengumpulkan yang ini kurang satu ya. Yang ini surat ini di dalam mana? Oh di sini. Berarti udah semua ya?
Bye.